Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lita'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wa fawzi bizulfa indal malikil karim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu ta'ala mualliman wa hadiyan ila siratil mustaqim Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-faizina min ittiba'ihi wa mahabbatihi bil maqamil azim amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin ingkang kula hormati para alim ulama, para sepuh bini sepuh. Tidak bisa saya sebut nama beliau-beliau satu persatu, khususnya keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatullah Leres. Mugi-mugi sedantene beliau-beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Tidak lupa pula kepada segenap jajaran aparatur pemerintah, baik sipil, TNI atau Polri, wabil khusus kepada Bapak Kepala Desa Kaliders, apa? Kalirjo, okay. Bapak Kepala Desa Kalirjo beserta staf-stafipun. Tidak lupa pula kepada segenap hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, para bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid, wali santri yang hadir pada acara haflatul imtihan pada malam hari ini, yang mudah-mudahan para putra-putra panjenengan semua yang dititipkan ke pondok pesantren ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mulia dunia akhirat, beruntung dunia akhirat, sukses dunia akhirat, dan mudah-mudahan bisa dijadikan sosok-sosok yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai qurratu a'yun, sebagai penyejuk mata kedua orang tua, penyejuk mata para masyayikh, dan khususnya bisa menjadi penyejuk hati, penyejuk mata dan kebanggaan bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Para hadirin, para hadirat, bada seratin, bada saperot. Sak dereng nggih niki ceramahe basa napa? Enak. Jawa. Nggih, Jawa napa Madura? Muduroan mboten paham, Pak. Oke, Jawa. Saged sithik-sithik kula, gedhik-gedhik basa Jawa. Basa Jawa nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para hadirin, pada malam hari ini kita bisa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam satu pertemuan ingkang sangat sae, di satu tempat yang juga sangat sae, berkumpul, bermuajahah, bermujalasah kalih tiang-tiang sae. Saya ingat para hadirin,
dengan apa yang disebutkan oleh salah satu guru saya dulu di Tarim Hadramut Yaman. Sumerap Yaman, Bu. Buatan. Niki pasar napa niki? Terus ngalor ngidul. Beliau niki dawuh aqallu barakatil majalis ala na'siyallah taala fiha. Bahwa barakah yang akan kita dapatkan dari acara majelis, dari acara pengajian, apapun judulnya, apapun temanya, niku alla na'siyallah ta'ala fiha. Minimal kita yang hadir acara pengajian niki direkso, dijogo kali Gusti Allah sehingga tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu. Yang andaikan, coba kita bertanya. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, coba kita nanya kepada diri kita masing-masing, ya. Andaikan pada malam hari ini tidak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir acara pengajian imtihan dan pondok Hidayatullah niki, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu laopo? Nggih, leres laopo? Ngapain, Pak? Jenengan nek boten hadir pengajian malam-malam saat niki ngapain, Pak? Paling enggak turu, nggih. Turu ngiler, nggih. Atau mungkin nggih moncak madurna kong nengkong, duduk-duduk di depan rumahnya kok rokokan, mikirin leres, Pak. Atau mungkin malam-malam makin moncak madurna sek resek, gerimis-gerimis, kerja bakti gotong royong bi ibu, gawe anak mane. Nah ibu-ibu niki sing datang ibu-ibu napa mbak-mbak nih? Mbak-mbak halo. Mbak-mbak ibu-ibu niki lho, nek enggak hadir pengajian ada enggak ibu-ibu Kalirejo nih kalau enggak hadir pengajian mengadakan acara pengajian sendiri di rumahnya? Duduk di musola, pegang Quran, pegang tasbih. Wonten, Bu? Tidak ada. Ibu-ibu zaman now niku kebanyakan bukan duduk di musola, duduk di depan nonton sinet Ikatan Cin. Terus, Bu. Episode pinten lah niki, Bu? Episode 3000 terus. Lah adik-adik niki lho, niki adik-adik santri. Nggih, nek di pondok pesantren niki alhamdulillah kula yakin adik-adik, mbak-mbak santriwati, mas-mas santri niki kalau gak hadir pengajian pasti akan tersibukkan dengan hal-hal yang positif. Nek boten hadir pengajian niki paling malam niki mungkin ada yang murojaah, ngafalin nadzoman, baca kitab. Tapi niku nek ten pondok nggih. Wonten boten adik-adik santriwati ten mriki ketika liburan di rumah tiap hari pegang kitab terus. Wonten. Tiap hari ten griya di rumahnya pegang naldoman terus. Kata. Wonten. Oh sakniki Pak boten pegang kitab nih di rumah nggih pegang HP. Ini kalau yang cowok main game, Pak. Lotik remare, main game. Main Mobile Legend, PUBG, Parfire. Nah kalau perempuan zaman sekarang ya Allah koyok gak duwe izin, joget-joget main TikTok, papali. Lu makanya nikmat hadir pengajian niku taufik hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga kita niki dibentengi dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu acara seperti pada malam hari ini kalau di Madura namanya acara imtihanan. Nggih, ten mriki sami.
imtihanan nggih. Niki merupakan budaya nggih, budaya kita, tradisi kita, adat istiadat kita, khususnya orang Jawa, orang Madura. Jenengan nek ten luar negeri boten wonten, Pak. Nggih, kula mondok ten Yaman niku 6 tahun lebih. Boten wonten acara imtihan, haflah akhir sana, boten wonten. Khususnya warga Indonesia, masyarakat Indonesia. Nah, karena niki merupakan budaya, tradisi, tidak perlu ditanyakan mana dalilnya. Oke. Kalau ada orang yang menanyakan mana dalilnya, berarti niku tiang goblok. Oke. Tidak perlu ditanyakan mana dalilnya. Tradisi niku kaidai if'al matasya ma'lam tukhalif asy-syar'a. Lakukan tradisi apapun selama isinya tidak bertentangan dengan syariat-syariat Islam. Contoh, kita punya tradisi perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi mulutan. Kalau bahasa Maduranya amolot. Itu tradisi, Pak. Al-adah al-ijtimaiyah. Oleh karena itu Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki ketika menjelaskan tentang maulid, dalil-dalil maulid dalam kitabnya Mafahim Yajib Antusahhah, niku tidak banyak-banyak. Beliau cuma menyebutkan perayaan maulid niku tradisi. Tradisi niku tergantung iman isi. Napa mbak-mbak, tradisi tergantung isi. Tergantung Jadi selama di dalamnya niku tidak ada hal-hal yang diharamkan, tidak masalah. Tidak ada aturan agama yang mengkhususkan. Nggak ada niku di kitab-kitab dijelaskan rukun-rukun maulid harus baca harus baca maulid Habsyi, harus baca dia ulami, boten wonten. Jadi banyak cara kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam acara maulid. Nah, kemarin niku ada ramai di Pamekasan niku, Pak. Ustadz Wahabi mengatakan, iku Basim Asy'ari loh mengharamkan maulid. Nah, niku Ustadz goblok. Boten niku dipotong-potong, Pak. Ada kitabnya Basim Asy'ari judulnya At-Tanbihatul Wajibat Liman Yasnaul Maulid. Nah, dipotong. Peringatan-peringatan wajib bagi orang yang merayakan maulid bil mungkarot, dengan perkara-perkara yang haram, boten angsal meskipun judulnya maulid. Kados teng Mesir kata merayakan maulid Nabi tapi isine tari perut. Sumerap tari perut, Pak. Cewek joget-joget udele ketok. Bagaimana hukumnya? Tidak boleh. Atau mungkin di Kalirejo wonten wong kang selek. Ada orang merayakan maulid Nabi, kemudian kata MC-nya, marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan lagu yang akan dibawakan oleh Ayu Ting Ting misalkan. Judulnya maulid, isine dangdu. Angsal boten angsal? Boten angsal. Kembali tadi, tradisi tergantung isi. Ini wonten kiai ten Bangkalan niku Pak Ki Abdullah Sakhol nate dawuh ngendikan. Kalau buat acara maulid niku jajane sing enak-enak, nggih. Ojo sing murah-murah. Kan banyak sekarang biar penghematan padahal punya uang. Tapi buat acara maulid jajane murahmu. Yang kita tasyakuri niku bukan orang sembarangan acara maulid niku. Tapi ratune wong sakdu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau niku nak indikan nek acara maulid niku ten Bangkalan nggih, Pak. Nek iso minimal ada 17 macam buah-buahan. Nggih, minimal ada berapa? 17 macam buah-buah. Ada tradisi lalampa kalau bahasa Maduranya. Contoh juga kita
Di Madura niku Pak wonten tradisi. Nama tradisinya niku karapan sapi. Wonten ten mriki ta, karapan sapi. Wonten? Mboten wonten. Karapan sapi niku tradisi orang Madura, budaya orang. Bagaimana hukumnya Kiai? Kembali pada kaidah tadi. Tradisi tergantung isi. Jika isinya ada hal-hal yang diharamkan, nggih boten angsal. Kata sakniki, nggih. Sapi niku biar larinya kenceng kayak Valentino Rossi. Gimana caranya? Ada tutorialnya. Langkah pertama. Ngapunten, niku pantate sapi dioles-olesi, Pak. Pakai balsem, spiritus, bensin, sambal merah, sambal hijau, sambal terasi. Kemudian Pak diambil paku dawa-dawa niku Pak, panjang-panjang Pak. Kemudian ditusuk-tusuk. Nggih, pantatnya sapi niki ditusuk tuh. Karena sapi niki kesakitan akhirnya dia lari sekencang-kencangnya. Nah niku, bagaimana hukumnya seperti itu? Boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Niku nak mangki jenengan kalau seperti itu prakteknya masuk pasal KDR, bukan KDRT niku lah Lesti Kejora Rizky Biliar niku. KDRS, kekerasan dalam rumah sapi. Boten angsal. Boten ang. Kita niku dalam agama Islam diajarkan akhlak kepada siapapun. Bahkan kepada hewan sekalipun. Adik-adik kalau belajar nahwu niku kan ada contohnya fi bi makna lam. Fi bi makna sababiyah. Contohnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhalatim ro'atun, ada perempuan masuk neraka padahal perempuan niki solehah, ahli poso, ahli sholat, ahli ibadah, tapi masuk neraka. Adik-adik nopo fi hirrotin, nah, ai bisababi hirrotin, gara-gara kucing. No bahasa Jawa nih kucing Mbak, kucing, gara-gara kucing. Kok sakit nggih fi hirratin habasatha. Gara-gara punya kucing di rumahnya nggak dipakani, nggak diminumi sampai kucingnya mati radhiyallahu anha. Masuk neraka, Pak. Lumangkan niku nggih. Kok sampai ning kucing? Pembahasan kita kemana tadi? Nah, acara imtihan niku tradisi kita, budaya kita, sama seperti acara-acara yang lain, tidak perlu ditanyakan mana dalilnya. Imtihanan, mulutan, Isra Mi'ratan, napa malih nuzulul Quran. Pokoknya acara-acara yang lain niku selama isinya niku sae berarti acara niku sah. Ini terosi guru dalam Syedil Habib Umar bin Hafid hafizahullah taala. Niku kalau ada orang yang mengharamkan maulid Nabi, sama dengan orang yang ditanya tentang salat. Jenengan sumerap salat. Adik-adik sumerap salat. Ini bapak-bapak boten sumerap, kula contohkan yang lain. Ketupat. Napa bahasa Jawa ini ketupat? Lontong Pak. Halal napa haram lontong? Halal. Lontong halal. Timun halal. Toge cambah sami nggih. Toge cambah halal. Terus napa malih? Bumbu kacang, kerupuk dicampur dadi siji, dadi rujak. Enak. Salah halal enak. Niku sama aja Pak. Kalau ada orang yang mengharamkan acara maulidan, podo wae niku orang mengatakan bahwa seperti itu. Ada yang mengatakan lontong halal, timun halal, cabai halal, napa malih? Bumbu kacang halal, tahu halal. Dicampur dari siji, dari rujak haram. Masuk akal?
Boten. Secara logika matematik saja barang niku sae ditambah sae ditambah sae ditambah sae sama dengan makin sae. Nggih. Boten wonten yang sama dengan sesat, sama dengan bid'ah, sama dengan haram. Nggih. Niku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, acara imtihanan niki Pak, nggih, niki merupakan wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah panjenengan niki wali murid, niki sing diundang wali murid nggih. Wali murid, wali santri di tengah zaman yang serba tidak jelas ini. Banyak rintangan, banyak godaan, panjenengan masih diberikan putra-putri yang masih mau bersabar berjuang mencari ilmu agama di pondok pesan. Niki apa luar biasa. Santri ini kok Pak, sejak zaman dahulu merupakan lakop, gelar yang sangat luar biasa. Sampai kulo pernah Pak, kulo niku pernah ditugas dulu. Mau pulang ke Indonesia dari Yaman, sebelum pulang ditugas. Untuk mereka wonten tugasan nggih. Nggih, ditugas. Ke satu daerah namanya Inat. Inat niku tempatnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Sekitar mungkin 14 kilo dari kota Tarim. Kulo tasih eling malam-malam malam Jumat hadir acara maulid di Masjid Jami. Lantas masih Jami niku ketika acara maulid tiba-tiba ada anak kecil umur 7 tahun mungkin PDKT ten kulo, mendekati kulo. Kulo tahu ini orang Sayyid. Kalau udah lama di sana itu bisa bedakan Pak, oh iki Sayyid, ini enggak Sayyid. Dari face-nya aja, dari wajahnya saja udah beda. Nah tiba-tiba anak kecil niki, iye, nah kalau bahasa kita iye, niku tanglet nanya ke saya. Pertanyaan ini nopo, kamar ro'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Sampean niki wis ping piro mimpi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arek cilik 7 tahun mungkin umurnya 6 tahun. Ini boten kulo jawab, kulo bilang dalam hati opo sih kok cek kepone nggih. Anak kecil seharusnya kan anak kecil niku nanyanya yang sesuai dengan kapasitasnya. Seharusnya nanya wis tahu gurung Naruto episode terbaru. Wis tahu gurung Ronaldo pindah nang Arab Saudi. Iku pertanyaan anak kecil. Nah niki boten anak kecil takoke nggih tangleti ping piro mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi. Boten kula jawab, nggih, ndak saya jawab. Karena selain privasi yang nanya juga anak kecil. Nah pagi harinya kula niku ziarah dan makam pendiri Ribat Inat, tempat kula ditugaskan di situ. Disebutkan Pak dalam manakibnya, pendiri Ribat niku Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid, pendiri Ribat Inat. Beliau niku ternyata pernah berpesan kepada para santrinya seperti ini. Talibu ilmin, nek wonten santri alladzi marat alaihi usbu, yang selama 1 minggu walam yaron Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak tahu mimpi Kanjeng Nabi, falaisa bitalibi ilmin, maka iku ora patek santri. Bener nggih bahasa nih, ora patek santri. Lah niku itu menurut beliau niku, kalau ada santri selama 1 minggu nggak pernah mimpi Kanjeng Nabi, berarti santrinya, kesantriannya diragukan. Langsung iling kalau Pak ya Allah, iling ke wajahnya anak kecil tadi malam yang nanya kalau pertanyaan seperti itu, pantas. Nanyanya pertanyaan seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka niku wajib kita syukuri.
Panjenengan niku punya anak yang belajar ilmu agama, belajar akhlakul karimah, belajar tata krama. Di pondok pesantren niku Pak, jangankan akhlak zahir, jangankan akhlak kita yang tampak, urusan hati mawon diajari. Ditata, urusan hati niku ditata di pondok pesantren. Kita belajar ilmu tasawuf. Kitab-kitab seperti Sulam Taufik, seperti Bidayatul Hidayah, seperti kitab Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab tasawuf yang lain diajarkan. Jangan sampai meremehkan orang lain, jangan sampai memandang sebelah mata orang lain, jangan sampai merasa lebih mulia daripada orang lain apapun alasannya, tidak boleh. Sampai mentang-mentang alumni mondok 10 tahun, mentang-mentang alumni Mekah, alumni Yaman, alumni Mesir, S1, S2, S tungtung, kemudian merasa, napa merasa niku basa Jawa nih, rumongso, nih awak dhewe ini paling soleh sak kecamatan, boten angsal, tidak bu. Merasa lebih mulia daripada orang lain karena ibadah. Wonten tiang mriki tiang Kalirejo salat tahajud 2 rakaat sudah merasa dirinya paling soleh sekali angsal boten angsal? Boten angsal. Karena keturunan nasab, anak kiai, anak ulama, keturunan wali, keturunan Syekhona Khalil Bangkalan. Berarti Pak lebih mulia daripada yang hadir di sini. Boten. Tirasi Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad, Pak. Niki damel para gus-gus lora-lora niki. Manif takhara alan nas binasabihi wa bi abaihi. Barang siapa yang merasa sombong, lebih mulia daripada orang lain karena keturunannya, karena nasabnya, zahabat barakatuhum anhu, dicabut barokai para leluhurik niku dicabut boten angsal. Ini karena ilmu mawon boten angsal kita merasa lebih mulia daripada orang lain, karena ibadah mawon boten angsal, karena nasab mawon boten angsal, nopo malih gara-gara dunya duit, gara-gara beli mobil Pajero anyar tonggone boten disopo nggih. Boten angsal, Pak. Seharusnya dunia niku adalah faktor yang paling tidak bisa disombongkan dunia. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku tidak ada harganya meskipun seharga janaha ba'udah. Napa janaha ba'udah niku sayapnya nyamuk. Kan jenengan Pak ngumpulaken sayapnya nyamuk sampai 1 kilo dijual di pasar ten mriki. Payu pinten kira-kira? Sayap nyamuk 1 kilo. Boten laku. Nah niku harga dunia di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gimangkane ilmu niku penting, Pak. Tirasi Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat, Az-Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Tiang niku kalau ibadah tanpa memakai ilmu niku kebanyakan ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena panjenengan kalau beribadah tanpa ilmu, tanpa mempelajari kitab-kitab fikih seperti adik-adik di pondok pesantren niki, ibadah ini kok Pak ada 2 kemungkinan. Yang pertama ibadahnya ribet, ibadahnya ribet. Padahal Islam niku gampang, sederhana, praktis. Ngoten mudhuron niku kata Pak, orang-orang ndak tahu pondok. Tapi kalau ibadah masya Allah takbir itu ping 50 Pak. Allahu Akbar. Tidak cukup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Setengah jam takbir itu setengah. Lah niku ketika ditakoi, ditangleti,
Opo sih? Kok takbirnya sampai setengah jam? Takbirnya kok berpuluh-puluh kali, kok lebih banyak daripada sholat jenazah? Pasti jawab. Napa jawabannya? Niate gurung teko. Niate gurung. Nggih, lah niku salah paham. Nggih, salah paham tentang niat. Niat niku yang dipelajari di pondok-pondok pesantren di kitab Safina, Sulam. Niat niku bukan ucapan. Leres? Niat niku bukan bayangan dalam hati usolli fardhu dzuri, bukan. Niat niku qasdus syai'. Tujuan, niat niku Jadi selama jenengan ketika takbir Allah, di dalam hati jenengan sudah ada tujuan, saya mau sholat zuhur 4, niku cukup dinamakan sebagai ini. Jadi yang namanya niat niku ndak usah didatangkan teko dewe nggih. Seperti itu. Kecuali seperti apa contohnya orang sholat ndak pakai niat? Niku terus guru kula sulit dibayangkan orang sholat ndak pakai kecuali ketika mungkin dia takbir Allah, tiba-tiba ada cewek cantik lewat, terpesona, contoh. Nah niku baru lupa dia tujuannya. Kalau dia mau sholat baru niku contohnya tiang ibadah ndak pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah wonten malih contoh tiang niku was-was, tadi kan was-was masalah takbir nggih. Niat, was-was niat. Wonten Pak nggih, viral, bukan viral sekarang, dari dulu viral. Was-was najis. Nggih, was-was kata niku ten Madura Pak. Kalau mau masuk kamar mandi, mau wudhu Pak, niku jeding Pak dibasuh semua, dibersihin semua jedingnya, baru dia wudhu. Nah ketika sudah sempurna, sempurna saking sempurnanya badannya niku Pak teles kabeh Pak. Oke, banyak. Akhirnya keluar. Ketika mau keluar dari kamar mandi, datang was-was bisikan, awas kenek najis lo, awas gurung sampurna lo. Masuk lagi Pak, basuh maneh, sudah basuh keluar, mau keluar, datang lagi bisikan, awas lo, awas kenek najis, awas belum sempurna. Masuk lagi, basuh lagi. Sampai ada Pak, kalau niku sering buka pertanyaan di Instagram, ada yang curhat, niki saya minta solusi, Kiai minta solusi. Ini saya punya teman gara-gara was-was masalah najis, di kamar mandi 2 hari 2 malam ndak keluar-keluar. Nah niku gara-gara boten sinau, boten ngaji nggih. Engko Fathul Muin kata pembahasan, idza ta'aradal aslu wadh-dhahir quddimal aslu. Al yakin la yuzalu bisyak. Al aslu baqa'u makana ala makana. Panjenengan nek ten jeding kemudian ada air yang menetes, yang memercik, nggih. Panjenengan ndak tahu air ini najis atau suci. Jenengan mang-mang, ragu. Nggih. Berarti air niki, berarti sarung niki tetap dihukumi suci. Selama kita tidak yakin 100% bahwa yang mengenai sarung kita ini adalah air najis. Sesederhana itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niku contohnya tiang ribet. Gara-gara tidak punya ilmu ibadahnya ribet. Ada orang Pak tidak punya ilmu, akhirnya ibadahnya terlalu enteng. Tidak sadar ibadahnya boten sah tanpa dia sadari. Contoh sering kalau mencontohkan, kan termasuk syarat sah wudhu di kitab-kitab dijelaskan adamul mani. Jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi masuknya air ke dalam anggota wudhu.
Contoh bapak-bapak kerja ten sawah. Ada bekas lumpur. Napa lumpur niku, Pak? Hah? Bledok. Celot lah, celot Cak Madurun. Celot. Kuli bangunan ada bekas cat, bekas semen. Panjenengan niku wudu yang penting basah. Madhabnya wudu yang penting ndak dihilangkan dulu. Niku berarti wudunya tidak. Wudu tidak sah, sholat juga tidak. Niku contoh simpelnya. Sekarang banyak yang tidak disadari. Contoh banyak ibu-ibu sekarang pakai pasang bulu mata tanaman. Semua Bu? Bulu mata tanam. Bulu mata tanaman niki Bu, kembang niki. Dan niku perlu ditanyakan Bu, boleh atau tidak? Bagaimana itu hukumnya? Boleh atau tidak? Dan niku kalau buat perawan, kalau buat anak gadis, panjenengan niku pakai bulu mata tanaman buat siapa? Bojo gak duwe, pacar boten angsal. Berarti untuk anak gadis tidak Bu. Sekarang untuk ibu-ibu bagaimana Kiai hukumnya untuk ibu-ibu? Mungkin bisa boleh. Kalau suami memerintahkan, misalkan suami ini sampean Bu, ngomong tentang sampean, Lek bahasa Madurnya, Dek, saya lebih suka bulu matanya sampean ini panjang kayak sapi limusin. Akhirnya pasang bulu mata 5 lapis. Dan itu terkait boleh tidaknya, terlepas dari boleh tidaknya, tidak boleh, jelas tidak boleh dipakai ketika suci. Karena bulu mata tanam niku kan direkatkan, terus pakai nopo? Lem nopo? Alteko? Pakai lem, yang penting pakai lem. Niku Pak 100% kulo yakin menghalangi masuknya bulu mata, menghalangi masuknya air ke dalam bulu mata yang niku anggota wudu yang wajib dibasuh ketika Kalau seperti itu wudunya tidak, wudu tidak sah, sholat otomatis juga tidak. Understand? Yes, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Contoh malih, contoh malih. Saniki banyak cewek-cewek pakai pewarna kuku. Napa namine? Softek. Kutek. Kutek niku tanyakan dulu bagaimana hukumnya, boleh atau tidak. Terlepas boleh atau tidaknya, seperti tadi. Boleh dibawa sholat atau tidak? Boleh Kiai, itu jelas ada di bungkusnya. HALAL, halal iku akeh maknane. Bukan berarti halal boleh dipangan. Wonten tiyang mriki mangan kutek? Boten. Maksudnya bahannya tidak najis. Tidak ada minyak babinya, minyak anjingnya. Tidak bukan berarti boleh dibawa sholat. Kalau dibawa sholat kembali pada pertanyaan tadi, tembus atau tidak? Air tembus atau tembus? Ya itu kata yang jual. Itu kan jarene sing ngedol. Biar dagangannya laku, laris. Coba jenengan praktekkan adik-adik. Kalau jenengan ingin tahu tembus atau tidaknya air ke lapisan kutek, ambil tisu, teteskan kutek di atas tisu, kemudian teteskan air di atasku. Tembus atau tidak tembus? Tidak tembus. Berarti kalau seperti itu air tidak sampai ke kuku ketika wudhu, wudhunya tidak, wudhu tidak sah, sholat juga tidak. Lah niku segelintir contoh pentingnya ilmu dalam ibadah. Penting Pak. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lah mangkane niku kita niki bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah diparingi putra-putra
yang masih mau mondok Pak. Niki nikmat yang luar biasa. Nggih panjenengan niku jangan sampai berhenti Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak mendoakan anaknya meskipun anaknya ada di pondok pesantren. Karena minimal tarbiyah atau didikan yang wajib dilakukan oleh orang tua adalah mendoakan. Kalau diparingi amalan Pak kali Mas Abdul Azim, saking Sidogiri beliau, putranya Ki Khalili, Ki Mas Abdul Azim Khalili. Amalan niku nek panjenengan punya anak nakal, napa bahasa Jawa nakal Pak? Tambeng. Punya anak tambeng beling, disuruh sekolah ndak mau, disuruh masuk madrasah ndak mau, mondok apalagi, tiap hari main game, main lato-lato, Ani kudu ngakno Pak. Pripun amalani gampang. Habis maghrib baca pertama Fatihah 1 kali. Kemudian Kulhu 1 kali. Kemudian ayat kursi 1 kali. Kemudian istighfar 10 kali. Napa? Fatihah ping pisan. Kulhu ping pisan. Ayat kursi ping pisan. Istighfar pinten? 10. Hadiahkan pahalanya untuk Imam Ghazali. Hadiahkan pahalanya untuk Imam. Lah kemudian panjenengan doa meskipun basa Jawa, boten napa-napa. Pripun doanya ya Allah, dengan barokahnya Imam Ghazali, mudah-mudahan anak saya dijadikan anak yang soleh, berbakti, berilmu, anak yang bermanfaat dunia akhirat, dan doa-doa baik yang lain. Nah niku menjorok. Aku lo mikir nopo kok Fatihahnya dihadiahkan untuk Imam Ghazali. Kan imam niku kan kata, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Samudra, Tapi kenapa kok hadiahnya untuk Imam Ghazali? Imam Ghazali ini Pak termasuk ulama yang unik. Nopo? Karena beliau seorang ulama besar, yang namanya masih dikenang sampai sekarang. Padahal beliau wafat ratusan tahun yang lalu. Wafat Imam Ghazali tahun 505 Hijriyah. Saniki tahun berapa? 1444 kurangi 505 sama dengan beliau wafat 939 tahun yang lalu. Masih dikenang sampai sekarang namanya. Beliau niki ulama besar yang bukan dari kalangan ulama. Abai boten kiai, sanes kiai, abai. Beliau niki sanes Gus, sanes Lora, orang biasa. Maka ada yang mengatakan Al-Ghazal niku maknani Al-Ghazal niku kain wol karena abah beliau profesinya menjual kain di pasar. Tapi meskipun abahnya boten ulama, sanes ulama, beliau niku suka sowan-sowan ten ulama, suka hadir pengajian-pengajian, majelis-majelis. Nah setiap sowan ten ulama, setiap hadir ten majelis, di hatinya niku terbesit Pak. Ya Allah, kula niki sanes tiang alim. Kula niki sanes kiai, sanes ulama, tapi barokah para ulama sing hadir niki mugi-mugi kula diparingi putra ingkang dados ulama juga. Yang juga ahli ilmi, yang juga menjadi orang yang ilmunya bermanfaat sampai kapanpun. Nah niki dengan barokah niat mulia itu, dengan barokah doa yang tulus itu, ayah dari Imam Ghazali meskipun beliau adalah profesinya penjual kain di pasar, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 putra yang sama menjadi ulama besar. Yang pertama Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali,
Imam Ghazali yang kita ketahui. Yang kedua adalah adik dari Imam Ghazali yang merupakan penceramah paling masyhur di zamannya sampai dijuluki Al-Wa'idh, ahli mau'idhah. Sinten? Al-Imam Ahmad ibn Muhammad Al-Ghazali. Makanya niku pesan kula untuk wali murid, wali santri, jangan pernah berhenti untuk mendoakan anak dimanapun dan sampai kapanpun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, makanya niku wajib kita syukuri, wajib kita syukuri. Dan juga bapak-bapak untuk wali murid, wali santri, panjenengan niku Pak juga punya tanggung jawab, bukan hanya menasehati anak, bukan hanya untuk mendidik anak dengan ucapan-ucapan sampean, tapi sampean niki punya kewajiban yang paling utama nopo? Menjadi contoh yang baik untuk anak, menjadi suri tauladan yang paling baik untuk anak. Karena apa yang dilihat oleh anak sampean Pak, dari tingkah sampean, akhlaknya sampean, niku jauh lebih berpengaruh dari apa yang diucapkan oleh panjenengan semua. Ini pernah ada satu cerita, niku riyin ada bapak-bapak sowan ten Ki Kholil Bangkalan. Sowan bekto yugone bawa anaknya, umurnya mungkin 7 tahun, masih kecil. Sowan ten Ki Kholil kemudian matur, Pak, Yai niki kula gadah anak, saya punya anak Kiai, beling nggih, beling tambeng beling, ndak nurut Kiai, dinasehati ndak pernah nurut. Tiap hari yang dimakan niku bukan nasi, bukan lauk pauk, bukan. Tiap hari niku mangani permen, manisan, gula. Ya. Tiap hari yang dimakan gula. Ndak mau makan nasi Kiai. Sudah saya nasihati berkali-kali tetap ndak mempan. Saya takut Kiai, anak saya ini masih kecil sudah kena penyakit kencing manis. Nah, saya datang ke sini untuk minta amalan dari panjenengan. Mungkin ada amalan yang bisa membuat anak saya ini berhenti makan gula, makan permen. Nah, Syekhona Kholil niki mendengar itu bukan langsung maringi amalan, tapi beliau bertanya balik kepada bapak ini, Pak, sampean suka minum kopi? Oh nggih Kiai, suka Kiai. Oh sampean kalau minum kopi dicampur gula? Oh nggih Kiai, saya lebih suka kopi manis timbang kopi pahit. Oh nggih, saniki panjenengan pulang dulu, 1 minggu lagi balik ke sini. Oh nggih Kiai, siap Kiai, sami'na wa ta'na. Balik Pak. 1 minggu kemudian sowan maneh, nggih, sowan malih. Bilang sama Syekhona Kholil, matur, Kiai, ini saya yang 1 minggu kemarin datang ke sini. Itu langsung Pak, Syekhona Kholil langsung menasehati anak ini dengan satu nasihat. Apa kata beliau? Cong, ambu sing akan gula. Ya, berhenti yang makan gula. Cuma satu nasihat aja. Tapi Masya Allah tabarakallah, meskipun hanya satu nasihat, mulai saat itu anak niki berhenti total makan permen. Tidak makan permen sama sekali, tidak makan gula sama sekali. Seneng Pak, bapak niki. Tapi tetap heran, bertanya-tanya tetap. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Opo Syekhona Kholil iki nek pancen wali, nek pancen wong yang napa niku ucapannya niku mandi, dungone man, opo kok ijih minta baktu 1 minggu. Sowan maneh nggih untuk ketiga kalinya.
Matur, Kiai alhamdulillah Kiai matur nuwun. Sakalangkong, alhamdulillah anak saya sekarang ini sudah berhenti makan gula, barokah nasihat panjenengan. Tapi mohon maaf Kiai, saya masih bertanya-tanya. Nopo panjenengan niki kok masih minta waktu 1 minggu sama saya? Kok gak langsung mawon nasihati waktu pertama kali sowan ten mriki? Cek kula boten bolak-balik sowan ten mriki. Napa tirose Syekhona Khalil? Anak sampean niki, Pak, nggih sama sampean dinasehati untuk berhenti makan gula. Tapi sampean dhewe setiap hari minum kopi dicampur Nah, akhirnya ucapan sampean niki boten bermanfaat, tidak didengarkan. Kenapa? Sampean memerintahkan satu perkara, sampean sendiri tidak melaksana. Nah, sedangkan saya, kata Syekhona Khalil, kenapa kok minta 1 minggu? Nggih, saya dalam waktu 1 minggu niku tirakat, poso, tidak makan sehingga pantas menasehati anak ini untuk tidak makan kados niku. Nggih, ibda binafsika. Nggih, panjenengan niku nek pengin anake dados tiang sae, tiang alim, tiang yang berakhlakul karimah, akhlaki sae, adabe sae, tata kramane sae, maka yang paling berpengaruh niku adalah apa yang sampeyan contohkan, bukan apa yang sampeyan nasihatkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggih. Nah, makanya niku Pak, nggih wajib kita syukuri, alhamdulillah nggih. Kula niku sering menyampaikan, karena memang menurut mazhab para habaib di Tarim, kalau ceramah niku gimana caranya kita membuat orang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana membuat orang cinta kepada Allah? Ingatkan mereka akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu yang banyak tidak kita sadari. Kita niku Pak bisa hidup bahagia jika kita hidup bersyukur. Tiang niku bersyukur ndak harus dadi wong sugih. Dengan hal-hal paling sederhana sekalipun kita bisa menjadi orang yang bersyukur. Contoh, umbi, alhamdulillah. Tapi ini kan cuma segelas air langgi. Segelas air ini kalau dijual di toko laku berapa Bu? Mboten laku. Segelas air. Tapi sampean bayangkan. Gitirose guru kula Al Habib Ali Al Jufri. Coba biar sampean niku, cek sampean niku dadi wong kang bersyukur. Nah, sebelum minum air bayangkan berapa banyak di Afrika sana, di negara-negara miskin, orang-orang yang tiap harinya mati, ribuan orang niku mati kehausan ndak nemu air ten Kalirejo wonten mboten? Pernah enggak terjadi orang mati ndak nemu air minum? Mboten. Nikmat, alhamdulillah. Sampai turu malam-malam di tengah derasnya hujan, tidak ada satupun tetes air yang sampai ke sampean Pak. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi awani wa kafani. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, niki doa yang diajarkan Rasulullah salah satunya. Segala puji bagi Allah yang telah menaungi diriku. Bayangkan di luar sana banyak orang yang tidur di tengah derasnya hujan, tidur di bawah kolong jembatan, rumai, omai, songko, kerdus. Dari kardus. Wonten ten mriki tiang Kalirjo omai dari kerdus. Wonten. Nikmat, alhamdulillah. Nah sampean Pak nggih turu noleh sampean wonten bojone nggih ngerok nggih. Nikmat malih, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah aku ora jomblo. Nikmat duwe Bu. Tapi istri saya Kiai carewet Kiai 24 jam ndak pernah berhenti kayak radio rusak.
nggih syukuri. Alhamdulillah pasangan niku Pak, nggih pasangan kita niku seperti apapun wajib kita syukuri. Karena niku hakikatnya bukan pilihan kita, bukan pilihan orang tua kita, tapi niku pilihan Allah Subhanahu. Nek cerewet memang seperti itu. Syukuri alhamdulillah, berarti istri sampean niku wanita 100%. Bukan wanita jadi-jadi. Syukuri nggih. Baru sampai nek punya istri Pak, diem, bengong, mesem, guyu, menang malih mesem malih guyu malih. Nah, niku patut dicurigai niku Pak. Silakan segera bawa ke rumah sakit jiwa. Ini kalau gadah kitab Pak, namanya Lirijali Fakot, kitab khusus kaum lelaki. Bagaimana cara kita kaum lelaki memahami tabiat, karakter dan sifat para wanita. Mungkin menghadapi para wanita niki wonten ilmu nih. Disebutkan di kitab niki bahwa yang keluar dari cangkemnya orang wanita setiap hari ini kalau dihitung Pak sekitar 24.000 kalimat. Berapa? 24.000 kalimat. Enggak percaya hitungan dewe Pak. Kalau dari laki-laki berapa? Laki-laki yang keluar hanya 13.000 kalimat. Mungkin itu menurut penelitian seperti itu. Makanya alhamdulillah. Tapi bojone kula elek Kiai, boten Pak ayu Pak. Asli ini ayu tapi sampean boten sadar. Nggih. Kula sering cerita, kula kemarin niku dari umroh mampir di Turki. 10 hari di Turki Pak. 10 hari di Turki. Di Turki niku Pak, cewek-ceweknya wayu-wayu Pak. Serius. Kalau sampai banyak baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ayu-ayu Pak. Gede dhuwur, nggih. Mancung, glowing, putih, mulus tanpa filter, tanpa skincare. Matanya niku ada yang biru, kuning, merah, koyok kucing. Sampai kulo tanglet, tanya. Dan kerabat kulo, ponakan kulo yang wonten di sana, tinggal di sana. Kulo tanya, yang Turki gak ono wong elek ta? Di mana-mana isine cewek ayu, serius. Beda dari bumi temenanan. Tapi niki fakta yang mengejutkan di Turki niku dari sekian banyak WNI warga negara Indonesia yang tinggal di Turki kebanyakan lebih dari 50% adalah wanita Indonesia dinikahi orang laki-laki Turki. Aku lo sampai mikir, wong Turki apa buta apa gimana ya? Sampai ada yang video call sama kulo Pak, cowok bukan cewek. Ada yang video call sama kulo niku minta ke kulo ayo apa ya, carikan saya jodoh cewek Indonesia katanya. Kulo tanya, apa sih? Itu kan di Turki sudah banyak cewek cantik, kenapa kok masih milih nikah sama cewek Indonesia? Dia jawab, enggak. Wanita Turki itu tidak cantik. Yang cantik itu wanita Indonesia. Lagi. Niku menurut orang Turki. Kata orang Turki matanya orang Indonesia niku hitam, pekat. Niku idaman orang Turki. Terus bibirnya sampean niku Bu, nggih. Sing tebel rot perot, betul. Niku juga idaman orang nggih. Lah niku kula sampai iling ke pepatah orang Jawa. Bener bahwa urip iku sawang sinawang terus nggih. Enggak ada habisnya Pak kalau kita niku melihat
apa yang dimiliki orang lain pun yang kita miliki kita wajib syukuri. Niku adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sampean punya pasangan, punya istri, seperti apapun wajib disyukuri. Jangan dibandingkan dengan istrinya tetangga. Jangan dibandingkan dengan istrinya orang lah. Gak akan puas panjenengan. Kalau sampai membanding-banding ki, saing-saing ki, yo mesti kalah. Betul. Ya makanya niku Pak, nggih, panjenengan niku cukup, nggih. Kawin satu niku cukup. Ndak usah banyak-banyak. Niku yang paling utama dalam mazhab kita. Dalam mazhab Syafi'i niku sing sae kawin siji. Nikah sih. Nggih. Imam Syafi'i sampai mengatakan ngeciampen dadi wong kang bersyukur, nggih. Uhibbu ayak tasir rajulu ala wahidatin. Saya lebih menganjurkan laki-laki niku punya satu istri. Wa in ubiha lahu aksar, meskipun boleh, nggih. Kata siapa ndak boleh? Boleh. Lelaki menikah lebih dari diiskal kali santri ini. Imam Syafi'i saya iskal. Kok bisa gitu? Padahal Kanjeng Nabi 9 istri Kanjeng Nabi ketika beliau wafat. Antis ini suatin wafatul Mustafa. Khayyirna fakhtarnan nabiyal muktafa. Dan juga ada ayat fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa jelas niku dalile. Napa tirasi Imam Syafi'i? Kanjeng Nabi niku manusia sempurna. Sedangkan kita manusia Kanjeng Nabi niku jangankan menikah 9 wanita, andaikan menikahi 100 wanita dijamin adil oleh Allah Subhanahu. Sedangkan kita jangankan nikah 2 Pak, nikah siji wae wis ngos-ngosan Pak. Gina wong nggih. Makanya karena Kanjeng Nabi niku manusia sempurna, kita manusia biasa, maka ojo banding-banding ke. Seperti itu. Sedangkan ayat fankihu matobalakum niku perintahnya kalau dalam ilmu usul fiqh al amru fihi lil ibahah. Perintahnya menunjukkan boleh. Poligami boleh, tapi bukan lalin nadbi, bukan suatu anjuran. Cukup satu mawon disyukuri boten ente-ente nggih. Tidak habis makanya syukur Pak, alhamdulillah ya Allah. Kita niki nggih urip gawa iman Islam. Kita hidup serba kecukupan. Meskipun mungkin pas-pasan tapi serba kecukupan. Wonten Habib Jamal kakak kelas dalem nanti cerios. Pernah diundang Pak sama orang di Kalimantan Selatan, bos batu bara. Niku Pak sugih Pak. Kalau batu bara izinnya mawon tirosi sampai 100 M, izin tambang mawon. Itu belum penghasilannya. Ini penghasilan itu sudah triliunan, udah bukan MM-an, tapi triliunan. Niku diundang Pak ke rumah orang kaya, pengusaha, bos. Niku saking nopo apike omahe niku Pak, saking mewahe. Masuk ke kamar mandi, masuk WC beliau. WC ini niku Pak wonten AC nih. WC wonten AC. Wonten WC niki wonten AC, di tempat duduk WC ada TV Pak. Gede Pak. Koyok bioskop. Iki WC ini wis apik koyok iki. Kamare koyok opo terus itu. Akhirnya masuk ke kamar, Masya Allah mewah kamarnya berhektar-hektar. Mobil banyak Pak, semuanya siap dengan supirnya masing-masing. Pajero, Alfa, Fortuner, Innova, pickup, Cherry, wonten sedaya. Tapi, niki lho,
Haji niki lho. Di sana kalau orang kaya haji. Haji niki habis acara selesai, hidangan sudah dihidangkan. Hilang, Pak. Nggih. Enggak nemoni tamu. Ditangleti sama Habib. Lho ndiki tuan rumahnya kok hilang. Ada putranya yang jawab, anu Habib, lagi enggak enak makan. Ayah saya ini sudah lama tidak enak makan. Wong sugih loh Pak, uangnya triliunan. Ada di mana? Ada di kamar. Masuk kamar Habib, ditangleti sama Habib Ji. Nopo kok gak makan sama yang lain, ada apa? Jawab, Nggih Haji niki, maafkan Habib, bukannya saya tidak menghormati sampean, bukannya saya tidak mau memuliakan tamu, tapi saya sedang tidak makan Habib. Sudah lama sekali tidak enak makan. Nopo? Nggih, saya ini punya penyakit, sudah puluhan tahun tidak waras-waras. Penyakit nopo? Niki lho. Kula punya lidah. Napa basa Jawa lidah, Pak? Ilat. Nah, saya punya ilat Habib. Tidak bisa merasakan makanan. Jadi panganan Pak, rego 10 juta sama 10.000 niku podo ae. Daging ayam, daging tahu podo ae. Daging tempe, daging pitik podo ae. Gak ono bedane Pak, hambar. Padahal saya ini udah berobat ke rumah sakit terbaik di seluruh dunia. Eropa, Amerika, Jepang, Singapura, Italia, Perancis. Sudah saya datangi, sampai sekarang ndak waras-waras, masih hambar. Terus kata Haji niki, andaikan saya disuruh bayar uang 1 triliun. Berapa 1 triliun Pak? 1 M kali 1000. Berarti 1 juta kali, hitung dewe. Andaikan saya ini disuruh bayar uang 1 triliun, asalkan ilat saya ini bisa merasakan makanan lagi, saya siap bayar uang 1 triliun. Langsung terus ya Habib Pak, langsung pegang lidahnya, bilang dalam hati, alhamdulillah ya Allah, saya punya. Tidak mungkin memiliki semua yang kita sukai. Sampean pengen mobil Alphard gak duwe, pengen duwe bojo ayu gak duwe, elek bojone. Pengen duwe omah tingkat 5 gak duwe. Pengen HP iPhone 14 Pro Max gak duwe. Gak duwe. Tapi walakinna nakdir an-nuhib kullama namlik. Tapi kita bisa menyukai semua yang kita miliki jika kita ridho dan bersyukur kepada nikmat-nikmat pemberian Allah Subhanahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para hadirin, ini bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah dalam sikap, dalam tutur kata. Mugi-mugi apa yang saya sampaikan meskipun sedikit bisa bermanfaat untuk saya pribadi, untuk panjenengan sedoyo secara umumipun. Wa hadza minni wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.